semua dimanapun kalian berada, masih bersama channel ini, Sapoholic Channel. Sebelum ke video berikutnya, nggak ada salahnya apabila sahabat pekerja subscribe video ini atau channel ini hanya 5 detik. Nggak lama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin mengingatkan sekaligus menjelaskan masih terkait dengan antrian online BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagaimana sahabat pekerja, apakah sudah berhasil untuk antrian online-nya? Buat sahabat pekerja yang sudah berhasil dan sudah memproses lanjut mengirimkan email ke alamat email yang dituju, selamat, semoga Anda dikonfirmasi, cepat diverifikasi, dan cepat dilakukan proses transfer ke rekening sahabat pekerja. Tapi buat sahabat pekerja yang belum berhasil daftar antrian online, jangan putus asa, tetap semangat, terus berusaha. Kita nggak akan tahu kalau keberuntungan ataupun Dewi Fortuna bisa muncul kapan saja. Jadi saran saya, lakukan setiap hari kerja untuk antrian online-nya bagi sahabat pekerja yang belum berhasil. Nah, bicara tentang antrian online, di situ sahabat pekerja diharuskan mengisi pemilihan wilayah ataupun pemilihan cabang. Jadi usahakan pemilihan cabang ataupun pemilihan wilayahnya itu yang relevan. Banyak dari sahabat pekerja yang pemilihan cabangnya itu tidak relevan, dalam arti tidak relevansi dengan alamat domisili saat ini. Nah, jadi buat sahabat pekerja yang memilih pilihan cabangnya itu di luar provinsi, di luar pulau, saya tidak menyarankan untuk itu. Karena apa? Karena pasti akan ditolak oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan ataupun pada cabang yang dituju tersebut. Saya punya alasan kenapa saya tidak menyarankan untuk pemilihan cabang di luar provinsi ataupun di luar pulau. Alasan saya yaitu satu, apabila Anda sahabat pekerja memilih pemilihan cabangnya di luar pulau, contoh ada yang komen di channel ini, dia lokasi di Jawa Barat, pemilihan cabangnya itu dilakukan di Papua ataupun Kalimantan, dan itu pun saya yakin itu akan ditolak dan akan dibatalkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Ini alasan saya kenapa saya tidak menyarankan. Pertama, lakukan pemilihan cabang yang relevan dengan domisili. Jadi pastikan pemilihan cabangnya itu sesuai dengan domisili ya. Yang kedua, pastikan pemilihan cabang itu dekat dengan domisili tempat sahabat pekerja bekerja di perusahaan sebelumnya. Jadi intinya perusahaan BPJS Ketenagakerjaan itu akan memverifikasi data yang masuk dan dicocokkan apakah pemilihan cabangnya itu sesuai dengan domisili tempat tinggal ataupun dengan domisili tempat dia bekerja sebelumnya. Nah, dan sampai sini sudah cukup jelas ya sahabat pekerja. Jadi pastikan pemilihan cabang itu dekat dengan tempat tinggal domisili dan juga dekat dengan tempat sahabat pekerja bekerja di perusahaan sebelumnya. Nah, jadi contoh misalnya dia tinggal di Tangerang, sedangkan dia kerja di Sudirman, Jakarta Selatan. Pada saat dia memilih cabang di lokasi Sudirman, Jakarta Selatan, itu bisa, otomatis bisa, dan itu berhasil. Ternyata itu sudah berhasil ya ternyata. Nah, buat sahabat pekerja, usahakan pilih dekat dengan domisili tempat tinggal ataupun dekat dengan domisili tempat sahabat pekerja bekerja di perusahaan sebelumnya. Oke, jadi nggak ada istilah lagi sahabat pekerja memilih cabang di luar provinsi, tidak ada istilah lagi memilih cabang di luar pulau. Saya tidak menyarankan itu, pasti akan ditolak dan pasti akan dibatalkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan karena tidak relevan dengan surat paklaring dan dengan surat keterangan domisili ataupun KTP sahabat pekerja. Nah, jadi perlu langkah-langkah
yang harus dijalankan oleh sahabat pekerja dalam pemilihan cabang. Apabila pemilihan cabang di dekat dengan rumah Anda itu penuh, sahabat pekerja bisa pilih yang dekat dengan tempat bekerja sahabat pekerja. Apabila itu penuh juga, pilih yang dekat dengan tidak terlalu jauh jangkauannya dengan tempat domisili maupun tempat bekerja. Istilahnya ya masih dalam satu kabupaten ataupun masih dalam satu kota. Jadi usahakan yang terdekat dulu untuk pemilihan cabangnya. Dan yang kedua, usahakan untuk pemilihan cabang itu yang memiliki kapasitas teller pelayanannya itu lebih banyak. Kenapa? Karena dengan memiliki kapasitas teller yang lebih banyak, otomatis kuota per hari untuk antriannya itu pasti lebih besar. Karena untuk daftar antrian online, tiap-tiap cabang berbeda kuotanya. Cabang kecil mungkin kuotanya hanya 50 per hari. Cabang besar bisa 100, 150 atau 200 per hari untuk antriannya. Jadi usahakan lakukan pemilihan cabang di cabang BPJS yang lebih besar dulu untuk mengatasi apabila antrian penuh. Dan terus untuk saran saya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan, lakukan antrian online di hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat mulai jam 7 pagi. Semoga berhasil. Dan buat yang belum berhasil, tetap lakukan terus menerus setiap hari, karena kita nggak tahu Devi Fortuna itu ataupun keajaiban akan muncul setiap waktu. Jadi intinya tetap berusaha, terus semangat. Oke sahabat pekerja, mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, jangan pernah memilih pilihan cabang di luar provinsi ataupun di luar pulau. Yang kedua, pastikan untuk memilih cabang yang mempunyai kapasitas teller pelayanan yang lebih besar ataupun kuota perharinya lebih besar. Oke sahabat pekerja, jangan lupa apa deh? Jangan lupa subscribe di bawah merah ini. Di tombol merah ini. Oke sahabat pekerja, jangan lupa komen, like, and share di bawah video ini. Dan jangan lupa berbagi ke sahabat pekerja lainnya, karena berbagi informasi yang positif itu adalah suatu kebaikan. Oke sahabat pekerja, sampai bertemu di video berikutnya. Salam sukses dan